Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore subscriber Busbuat channel. Hari ini kita berbincang dengan topik memahami Wali Nusantara versus Wali Tarim Hadramaut. Mukibin, masihkah berhalusinasi? Terkait topik ini, silakan para pemirsa menuliskan komentar di kolom komentar mengenai kisah-kisah yang menurut Anda itu menarik, tanda kutip menarik atau lucu atau bagaimana, tentang cerita-cerita dari klan Habib Alwi atau dari Tarim Hadramaut. Nanti kita coba baca-bacakan dan yang menarik untuk kita bahas, kita akan respon. Untuk pemaparan pembuka silakan kepada Kiai Haji Ubaidillah Tamamunji, dosen filsafat UIN Wali Songo Semarang. Kepada Kiai Tamam dipersilakan, Kiai. Baik. Loh, Kenapa, Kiai? kok tiba-tiba mengecil, Mas? Oh, sudah. Loh. Bisa. Oke, ya. Nah, bisa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Setelah bersyukur, berselawat salam, dalam kesempatan ini perkenankan saya mengaturkan rasa hormat kepada Mas Rifki dan terima kasih selalu sabar menemani untuk diskusi di acara ini, dan juga semua netizen rahimakumullah. Dalam kesempatan ini sesuai dengan tema, saya kira tema ini penting karena banyak fenomena yang berkembang secara publik terkait dengan mitologi kewalian atau kisah-kisah yang dikembangkan dari mulut ke mulut oleh masyarakat atau publik terkait dengan kewalian. Lebih-lebih sekarang ini trennya itu tren-tren kewalian yang memang notabene diglorifikasi oleh kelompok-kelompok dari saudara-saudara kita dari Yaman, dari Hadramaut, yang sebenarnya sih secara kewarganegaraan sudah menjadi warga negara Indonesia, Mas. Dan kita menganggapnya mereka juga sebagai bagian daripada sesama warga negara Indonesia. Tapi kisah-kisah mereka seolah-olah mereka sendiri yang menganggap Indonesia itu hanya untuk ampiran, kampung mereka Tarim atau Hadramaut. Jadi yang mengasing, ini konteksnya saudara-saudara kita mengasingkan diri di negeri Indonesia ini, atau kita yang mengasingkan mereka. Tapi sebenarnya kalau saya lihat, dengan fanatisme mereka pada Tarim, pada Hadramaut, sebenarnya mereka yang mengasingkan diri sebenarnya. Kita sudah menganggap mereka saudara kita, tapi komunitas Hadramaut atau Yaman, seolah-olah itu kampung halamannya Yaman dan Tarim. Bahkan tari-tarian Zafin, hal-hal reflektif dalam konteks ceramah pidato, itu yang diunggul-unggulkan Tarim semua. Sehingga sampai pada terminologi mitologi kewalian pun wali-wali yang dari Tarim. Seolah-olah yang nggak dari Tarim nggak mereka walikan. Dan yang sedikit euforia justru Muhyiddin yang melupakan kewalian dari orang tuanya sendiri,
atau kewalian dari para guru di Nusantara ini ikut-ikutan mengglorifikasi kewalian yang diglorifikasi oleh saudara-saudara kita yang dari Tarim atau dari Hadramaut. Padahal jauh berbeda antara kewalian yang dimetologikan oleh masyarakat Tarim yang dari Hadramaut dengan kewalian yang kita pahami dari masyarakat Jawa. Nuansanya berbeda. Dan itu bisa kita lihat dari siapa itu mitologi kewalian dari Hadramaut yang ikonnya adalah siapa Wan Sehat atau siapa itu? Yang di ini Set ya, di Indonesia. Ya, Wan di Sehan kalau nggak Indonesia. salah ya. Ya, Ya, Wan Sehat dan beberapa hal lain. Bahkan Muhyiddin pun sudah dikategorikan wali oleh para habaib. Karena tidak ada Muhyiddin kecuali wali, gitu kan. ya, ada itu. Ada doktrin begitu itu. Seolah-olah stempel-stempel kewalian itu harus dari sana. Bahkan Gusmus sendiri yang sudah hebat dan luar biasa di mata kita, itu pun untuk status kewaliannya harus ke Yaman dulu. Dan itu disampaikan langsung oleh Gus Yahya. Itu sebenarnya kalau pakai memahami bahasa isyarat, sebenarnya Gus Yahya itu sedang menampar komunitas Tarim sebenarnya. Ngampleng istilahnya. Tapi bagi masyarakat Tarim atau Muhyiddin, pernyataan Gus Yahya itu dianggap sebagai sebuah pembenaran yang luar biasa bagi Tarim, karena sampai Gus Yahya mengatakan begitu. Nah, tapi kalau paham bil isyarah, sebenarnya Gus Yahya sedang mengkritik, sekarang ini ada euforia mitologi kewalian dari masyarakat Tarim, masyarakat Yaman, dan itu sampai membius para muhibin di Nusantara ini. Maka kajian sore ini menjadi kajian yang sangat penting. Nah, sebelum kita buka dialog dan nanti Mas Rifki membaca komentar-komentar yang perlu kita tanggapi, ada kajian pengantar yang ingin saya sampaikan kepada publik, yaitu kajian tentang kewalian, itu bisa dilihat dari perspektif normatif dan bisa dilihat dari perspektif historis. Saya katakan normatif karena berbasis teks, kewalian yang berbasis teks. Saya katakan kewalian dari perspektif historis karena ada fenomena sosiologi keberagamaan sebagai sebuah gejala-gejala kewalian yang bisa kita pahami secara historis. Nah, oke, saya akan berbicara kewalian dari perspektif normatif, Mas. Nah, dari perspektif normatif, kewalian itu bisa dipahami dari dua pendekatan. Pendekatan wali secara syariat, wali secara hakikat. Wali secara syariat dulu itu bisa dipahami dari konteks perspektif ilmu, bisa dipahami dari perspektif ketakwaan, Mas. Lah, wali dari perspektif keilmuan itu bisa dipahami dari terminologi Islam dulu, Mas. Jadi Islam itu ada yang dipahami secara zahir, ada yang bisa dipahami secara batin. Islam secara zahir itu apa? Keberislaman seseorang, orang dianggap Islamnya baik, itu apabila dia betul-betul mau melakukan ajaran-ajaran Islam yang diambil dari sumber-sumber terperinci dari Quran maupun hadis. Sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama di dalam fikih. Itu praktek keberislaman secara zahir, Mas. Lah, praktek keberislaman secara batin itu adalah bagaimana seseorang itu menguatkan keimanan dan keihsanan. Dan ini berat. Ini berat, jangan kebalik-balik memahami Islam dulu atau iman dulu. Jangan kebalik-balik seperti yang pernah dilakukan oleh Bahar Smith itu. Tentu kekuatannya tingkat urutan yang berat tentu iman. Kalau Islam orang bisa dilihat dari perspektif zahirnya, Mas. Bagaimana dia mau melakukan rukun Islam yang 5 itu secara zahir,
tidak usah memandang apakah dia itu konsentrasi atau tidak dalam melaksanakan rukun iman, itu sudah dianggap sah, Mas. Sholat dengan penuh konsentrasi atau tidak tetap sah. Zakat, puasa, haji sah. Nah, tapi dari perspektif keimanan itu nanti akan diukur kualifikasi tingkat batin seseorang di dalam menggerakkan rukun iman dalam amal perbuatan keislaman seseorang. Dan itu membutuhkan komitmen, membutuhkan dedikasi, membutuhkan perjuangan, membutuhkan totalitas jiwa seseorang dalam mengaktualisasikan keislamannya itu. Bagaimana aktualisasi keislaman itu betul-betul memiliki ikatan yang kuat secara imaniah dalam konteks kepercayaan, keyakinan kepada Allah. Itu, Mas. Dan yang terakhir adalah ihsan sebagai puncak refleksi kehidupan kita itu merasa di hadapan Allah atau tidak. Nah, totalitas setiap aktivitas kita merasa di hadapan Allah, merasa disaksikan Allah, itulah totalitas kualitas keihsanan seseorang. Maka disebutkan dalam sebuah hadis, iman itu ihsan itu adalah dalam konteks anta'budallah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yarak. Kualitas keihsanan seseorang itu akan nampak ketika seseorang betul-betul ketika beribadah kepada Allah seolah-olah dia itu merasakan di hadapan Allah. Seolah-olah merasa di hadapan kehadiran Allah dan yakin Allah itu menyaksikan kita. Itulah keihsanan seseorang. Lah, kalau iman dan ihsan itu nanti akan diukur dari kualitas rohaniah seseorang kepada Allah, Mas. Relasi rohaniah seseorang kepada Allah dan diukur dari kualitas kalb hati seseorang dalam menggerakkan empati, simpati dengan segala hal yang berhubungan dengan Allah, juga rasionalitas seseorang. Bagaimana standar normalitas berpikir seseorang untuk bisa membedakan antara baik dan buruk dan merasakan secara nalar relasi suci hubungannya dengan Allah. Nah, kalau ini bisa menggerakkan iman ihsan seseorang, maka kualitas keimanan seseorang akan menjadi kuat. Juga didorong dengan nafas seseorang, kehendak seseorang yang lebih dominan dengan rohaniyah, dengan qalbiyah dan akliyah seseorang. Kehendak seseorang simetris dengan spirit rohani seseorang kepada Allah, dan kehendak seseorang simetris dengan empati simpati dia di dalam menjalankan aktivitas keislaman, dan juga kehendak dia simetris dengan nalar rasio dia dalam memahami relasi suci dengan Allah. Lah, kualitas ini itu harus dibangun atas perspektif harapan penuh kepada Allah, khawatir untuk khawatir jangan-jangan hidup ini itu akan jauh dari Allah, sehingga dari kekhawatiran itu memunculkan refleksi balik yang semakin mendekatkan diri kepada Allah. Itu yang disebut khauf. Dan yang terakhir cinta. Nah, cinta kepada Allah ini berbeda dengan cinta antar manusia. Seperti yang sering saya katakan, kalau cinta kepada Allah itu kan sumbernya jelas, Mas. Sumber rohaniyah, qalbiyah, dan akliyah. Kalau cinta antar manusia ini kan kemarin saya katakan sumbernya itu dari kehendak, dari pengandaian, dan dari syahwat. Makanya jangan samakan antara cinta dengan Allah dengan cinta antar manusia. Jangan sampai kita itu mengatakan cinta kepada manusia dalam konteks hakiki. Cinta antar manusia itu cinta yang bersifat istilah. Kemarin sudah saya sebutkan, bisa dibuka kembali sama Mas Rifki juga kemarin. Lah, artinya apa? Seseorang yang sudah kuat dalam, jadi siapakah wali itu? Akhirnya pertanyaannya begitu. Dari pernyataan saya tadi bisa ditegaskan, wali adalah mereka yang muslim. Ini secara normatif dalam konteks syariah, Mas. Siapapun yang muslim, siapapun yang mukmin, dan siapapun yang muhsin, dan ditambah siapapun yang muttaqin, itu udah wali, Mas. Lah, kekuatan kemusliman, kemukminan, kemuhsinan seseorang, muslim dalam konteks kepasrahan, tunduk, condong kepada Allah, mukmin dalam konteks keyakinan penuh kepada Allah, muhsin dalam konteks melaksanakan etik relasi suci dengan Allah, membangun etika relasi suci dengan Allah yang saya sebutkan tadi, anta'budallah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yarak.
Kalau seseorang sudah muslim, mukmin, muhsin seperti yang saya gambarkan ini, dan itu dimunajatkan dalam bentuk syahadat, tauhid dan syahadat Rasul, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan kemudian diiringi dengan mutakin, ketakwaan, itu sudah wali, Mas. Nah, ini secara normatif dalam perspektif syariat. Nah, jadi kalau ada orang mengaku wali, syariatnya nggak terpenuhi, dia nggak sholat, kelontang-kelantung, merobek-robek uang, wah itu nggak wali itu, Mas. Uang sampai katanya 1 miliar aja dibuang di sungai. Sementara ada orang kelaparan butuh bantuan, ada fakir miskin butuh bantuan. Kok dia membuang uang 1 miliar di sungai atau di mana katanya, itu bukan wali itu. Karena apa? Karena nanti akan kita sebut, karena dia tidak mencerminkan bagaimana membangun relasi suci dengan Allah secara takwa, dengan ketakwaan. Apa itu ketakwaan? Imtisalul awamir wajtinabun nawahi, mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangannya Allah. Artinya apa? Dalam konteks makna mukmin, makna muslim, mukmin, muhsin itu harus diimplementasikan dalam perilaku sosok yang mutakin. Perilaku sosok yang mutakin itu adalah orang yang mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Dan itu ada syariatnya. Lah, takwa itu orang bertakwa atau tidak itu akan dilihat dari orang itu menjalankan maqasidus syariah atau tidak, Mas. Maqasidus syariah itu ada 5 paling tidak yang bisa kita pahami, yaitu hiduddin, menjaga agama. Artinya agama ini betul-betul agama yang berdasarkan syariat. Bukan agama yang didistorsi dalam bentuk opium atau candu. Agama yang membebaskan dan mencerahkan. Bukan agama yang dalam konteks membius seseorang atau membuat orang mabuk sehingga justru melupakan prinsip agama yang sebenarnya. Prinsip agama yang sebenarnya itu yang saya sebutkan tadi itu, Mas, muslim, mukmin, muhsin. Itu. Yang kedua, orang bertakwa itu orang yang menjaga jiwa, hifdzun nafas. Menjaga jiwa itu artinya apa? Tidak hanya dalam konteks menjaga nyawa manusia biar tidak terjadi pembunuhan, tapi menjaga jiwa itu juga dalam konteks menjaga aspek-aspek psikis manusia. Bagaimana kita sebagai orang yang bertakwa itu membuat jiwa-jiwa manusia yang merdeka, bukan jiwa-jiwa manusia yang berada dalam perbudakan spiritual. Jiwa-jiwa yang merdeka, bukan jiwa-jiwa yang terkooptasi, bukan mengkooptasi manusia menjadi muhibbin sehingga melupakan kemerdekaannya. Ini namanya tidak menjaga hifdzun nafas namanya, Mas. Jadi membuat orang jadi muhibbin sampai lupa akal, lupa nalar, lupa keilmuan, lupa penelitian, membodohi. Itu namanya tidak menjaga jiwa namanya. Tapi malah justru menjadikan agama sebagai opium atau candu untuk menjadi orang mabuk, hilang nalar dan lain sebagainya. Itu namanya nggak menjaga jiwa, Mas. Nah, ini namanya orang bertakwa. Orang yang bertakwa yang ketiga adalah orang yang hifdzul akal, menjaga nalar akal. Jangan sampai kita itu mendidik manusia hilang akalnya, Mas. Sampai menolak penelitian ilmiah, riset keimat itu kan menghilangkan nalar dan akal itu namanya, Mas. Jangan sampai agama ini itu hanya diisi oleh opini-opini, buku yang tidak ilmiah, opini-opini singkat, di buku-buku yang 500 halaman itu katanya itu, yang diterbitkan oleh Robito, yang di situ diantaranya ada Hanif Alatos dan teman-teman, itu opini. Masa opini mengalahkan riset, Mas? Opini itu pandangan-pandangan yang bersifat subjektif, sementara di situ ada riset yang lebih ilmiah tentang status kenasaban para habaib, apakah terkonfirmasi atau tidak ke Nabi. Masa opini lebih diutamakan daripada riset? Nah, padahal risetnya itu untuk menjaga jiwa agar tidak masuk dalam perangkap perbudakan spiritual, sementara yang opini-opini ini justru ingin memalsukan sebuah kenasaban untuk memperpanjang keberlangsungan kapitalisasi atas nama nasab itu tadi.
yang di situ akan menumbuh suburkan sistem perbudakan spiritual. Dan itu artinya apa? Memang tidak terjadi pembunuhan, tetapi kan membuat jiwa menjadi secara psikis terbelenggu oleh sistem opini kenasapan itu. Ini kan tidak bagus. Agama itu bukan nasab, nasab itu bukan agama. Seolah-olah nasab ini menjadi satu password atau kata kunci keberagaman seseorang, sehingga jiwa orang itu diarahkan untuk lebih mengimani nasab daripada mengimani Islam iman ihsan itu tadi. Lebih seolah-olah iman kepada Allah itu kalah dengan iman kepada nasab. Ini kan luar biasa, merusak jiwa. Jiwa yang seharusnya merdeka dalam diskursus penuh eksistensi dan penuh kemerdekaan, akhirnya terkooptasi jiwanya oleh pandangan-pandangan opinion yang bersifat sementara itu tadi, yang mengarah kepada bagaimana menciptakan agama kenasaban sebagai sebuah candu atau opium seseorang untuk mabuk di situ. Nggak peduli di penulis-penulisnya itu siapapun, nggak peduli saya, karena kita ingin melakukan agama itu menjaga jiwa tidak dalam konteks yang terkait dengan nyawa saja, tapi juga jiwa dalam konteks terkait dengan aspek-aspek psikis manusia. Jangan sampai orang itu dibuat kejiwaannya itu terbelenggu, terkooptasi, tertindas, dan nyaman dalam opium atau candu opini-opini kenasaban itu, Mas. Opini-opini membela kenasaban itu kan artinya tidak menjaga jiwa. Karena di situ potensi untuk membuat perbudakan spiritual. Lah, ciri takwa yang ketiga adalah menjaga akal, nalar, pikiran manusia. Bagaimana nalar itu tetap berjalan. Agama ini harus pakai nalar. Ad-din aklun laisa ad-din liman aklalahu. Paling tidak ada satu pelajaran penting, satu kaidah yang menarik untuk jadi pedoman kita dalam beragama ini harus pakai nalar. Kalau kita dalam beragama ini nggak pakai nalar, nggak pakai akal, bisa jadi orang atas nama agama untuk merusak akal seseorang. Atas nama agama, atas nama Allah, atas nama Nabi Muhammad, akhirnya mematikan cara berpikir seseorang itu bahaya. Makanya berbahaya. Jadi muhibin yang menghilangkan nalar sehat dan menghilangkan kemerdekaan jiwa dalam aksi kehidupan yang seharusnya diisi dengan penuh eksistensi kemanusiaan ini, kemudian nalar jadi hilang, itu berbahaya sekali, Mas. Tugas kita itu memerdekakan nalar dan memerdekakan jiwa manusia, serta memastikan agama ini membebaskan dan mencerahkan, bukan menjadikan itu semua sebagai opium atau candu. Dan yang keempat adalah hifdzul mal, menjaga harta. Jangan sampai dalam beragama atas nama nasab merusak harta orang. Di situ ada kapitalisasi nasab. Orang yang tidak mau menjaga harta hak seseorang, itu merusak ketakwaan, Mas. Ciri orang takwa adalah orang yang menjaga harta seseorang. Bagaimana orang itu mengeluarkan harta dalam konteks tasarruf infak yang sebenarnya, bukan dalam konteks jatuh pada sistem kapitalisasi kenasaban yang tidak mengarah kepada infak sedekah yang sesuai dengan yang sesungguhnya, hanya untuk atas nama agama menggerus harta untuk kekayaan pribadi, kapitalisasi nasab. Ini merusak maqasidus syariah itu, Mas. Dan yang terakhir, ciri orang bertakwa itu adalah orang yang mengikuti perintah menjauhi larangan dalam konteks maqasidus syariah. Yang terakhir yaitu menjaga harkat dan martabat manusia. Manusia itu punya harkat martabat. Jangan dijadikan sebagai budak. Manusia itu dimerdekakan betul. Jangan sampai orang itu diikat dengan sistem kenasaban untuk sebuah ikatan yang tidak mengangkat harkat dan martabat seseorang, sehingga seolah-olah orang itu hanya sebagai ATM atau Sapi sumber perah. daya kehendak kuasa, atau apa, Mas? Sapi perah ya.
atau sapi perah. Itu kan tidak mengangkat harkat dan martabat manusia. Lah, inilah ciri ketakwaan seseorang. Jadi takwa itu mengikuti perintah dan menjauhi larangan yang instrumennya adalah maqasidus syariah. Maqasidus syariah itu tadi ada 5 tadi, menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga harta, dan menjaga harkat dan martabat manusia. Lah, orang kalau sudah otomatis muslim, mukmin, muhsin, muttaqin itu wali, Mas. Jadi wali itu tidak dalam tataran mitologis, dalam angan-angan kosong manusia, terus menghipnotis manusia, tidak. Kewalian itu adalah makom keberlanjutan dari risalah kenabian Nabi Muhammad SAW. Sehingga siapapun yang mengaku menjadi wali harus membebaskan dan mencerahkan manusia, bukan membohongi manusia, bukan membius manusia, bukan memberi opium manusia dengan sistem kenasaban itu. Makanya sistem kenasaban itu harus betul-betul kita bersihkan dari nalar agama manusia. Karena sistem kenasaban itu yang betul-betul dihajar oleh Nabi dalam risalah kenabian sebagai bentuk tradisi jahiliyah. Dan kita juga harus menghajar siapapun yang mengatasnamakan nasab untuk kepentingan pribadi, kehendak kuasa atas nama nasab di tengah keberagaman manusia. Itu berbahaya, Mas. Berbahaya. Kalau orang sudah seperti maqasidus syariah itu diikat oleh 2 hal, Mas. Kalau disimpulkan pendek, tauhid dan kemanusiaan. Makanya kalau orang tauhidnya kuat harus punya nilai kemanusiaan, kemanusiaan kuat harus punya nilai ketauhidan. Dan ketauhidan seseorang itu harus diimplementasikan dalam konteks kemanusiaan. Lah, orang suka membohongi orang, menjadikan sapi perah orang, itu kan tidak manusiawi. Makanya dia tidak mungkin jadi wali, Mas, orang-orang seperti ini. Jadi prinsip normatif tentang kewalian berbasis syariat itu harus muslim, mukmin, muhsin, muttaqin. Dan kalau bisa muslih yang mau melakukan pembaharuan. Pembaharuan dari suasana-suasana yang tidak mencerahkan, tidak mencerdaskan, dia mau aktif dalam sebuah gerakan pembebasan pembaharuan. Sosok Kiai Imad itu sosok yang muslih menurut saya, Mas. Teman-teman Kiai Imad itu sosok yang muslih, mau melakukan pembaharuan, mau melakukan reformasi, perbaikan keadaan. Lah, orang mau memperbaiki keadaan dikatakan dengan istilah yang macam-macam, dengan dalil-dalil framing itu, kualat itu. Kualat. Orang mau melakukan kualat. Orang mau melakukan pembebasan di framing macam-macam itu. Nggak peduli keturunan siapa dan nggak peduli siapa dia. Ini agama berbicara tentang kewalian secara normatif dari perspektif syariat. Itu harus seperti ini, Mas. Lah, kewalian secara hakikat itu layak riful wali ilal wali. Jadi tidak mengetahui seorang wali itu kecuali Allah, Mas. Makanya penunjukan kewalian seperti yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Hadramaut atau Yaman itu menurut saya terlalu gegabah. Seolah-olah kewalian itu harus atas peresmian orang-orang Hadramaut dan Yaman itu terlalu berlebihan itu. Makanya, halo, 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 Mas Rifki. Oke, saya lanjutkan. Halo. 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 Saya teruskan. Makanya dalam konteks wali secara hakikat itu tidak ada yang tahu selain Allah. Jadi dalam konteks kewalian secara hakikat itu tidak ada yang tahu selain Allah. Lah, wali secara normatif dari perspektif syariat itu bisa dipahami dari perspektif kualitas kemusliman seseorang, kualitas mukmin seseorang, dan kualitas muhsinnya seseorang. Itu.
Dan itu kalau dibuka di beberapa kajian tasawuf dari Ihya Ulumuddin, dari Risalah Qusairiyah, itu akan kita dapatkan yang bisa disimpulkan dari keseluruhan teks-teks tasawuf yang ditulis oleh para ulama-ulama sufi. Itu bisa diringkas bahwa kewalian secara normatif dari perspektif syariat itu ya sejauh mana kualitas keislaman seseorang, keimanan seseorang, keihsanan seseorang, dan ketakwaan seseorang. Nah, ini normalnya seseorang melihat teks kewalian secara syariat. Nah, secara hakikat la ya'riful wali ilal wali. Tidak ada yang mengetahui wali kecuali hanya Allah itu sendiri. Nah, ini. Kemudian, halo, agak terganggu kita. Halo. Nah, kemudian sekarang wali dari perspektif historis. Wali dari perspektif historis bisa kita lihat dari tokoh-tokoh historis Nusantara. Bisa kita bandingkan dengan, halo. Nah, mohon maaf, agak sinyal karena mungkin hujan, jadi agak terganggu. Halo. Kenapa, Mas? Halo. Nah, mohon maaf ya. Kenapa, Mas? Sinyalnya putus tadi. Ya, Oh, mohon dimaklumi karena saya kan bukan wali dari klan Habib Alwi yang bisa menurunkan rantai emas dan hujan air susu ini. Mohon maaf. Itu iya, tadi iya. sampai mana ya? Pemaparan Yai Tamam. Saya wali dari perspektif historis, Mas. Mau Oh iya masuk iya. wali dari perspektif historis. Oh, masih saya mau ini dulu. Saya izin bertanya boleh, Oke. Yai? Iya, Ini monggo, saya monggo, Mas. menurut pandangan Yai Tamam, para kiai-kiai yang membela klan Habib Alwi itu apakah tidak mengerti maqasidus syariah atau bagaimana ya? Mereka tahu semua, Mas. Hmm. Tahu semua. Tapi persoalannya kan kesadaran interpersonal itu kan nggak semua orang memiliki, Mas. Kesadaran interpersonal itu kan sebenarnya ciri kenabian. Seharusnya itu berlanjut dalam tradisi kewalian dan keulamaan seseorang sebagai warasatul anbiya, Mas. Mereka tahu semua, Mas. Tapi memang membentuk kesadaran interpersonal itu kan nggak gampang. Kesadaran interpersonal itu apa? Kesadaran interpersonal itu kesadaran keberpihakan dalam suasana kondisi keadaan yang dialami oleh orang lain yang sekiranya menjadi korban atas penindasan, atas kebohongan, atas kedustaan. Lah, bagi mereka yang memiliki kesadaran interpersonal, itu mereka akan membangun keterlibatan, kesadaran. Masyarakat kita itu kan banyak jadi korban, Mas. Kalau orang ingin hidup di menara gadingnya sendiri, terus membiarkan kondisi dan keadaan masyarakat di lapangan seperti
seperti itu, yang istilah Tempo itu telah terjadi perbudakan spiritual, ini Tempo yang mengatakan, Mas, bukan saya, Mas. Kemudian real di lapangan terjadi seperti itu, terus kemudian dia justru nutup-nutupi fenomena kenasaban, itu berbahaya, Mas. Itu berarti melupakan atau tidak memiliki kesadaran interpersonal, Mas. Oke, saya tidak akan menunjuk person-person di antara habaib yang melakukan kecurangan atau kedustaan. Tapi saya ingin mengatakan bahwa sistem kenasaban itu berbahaya karena ada person-person siapapun namanya, bisa dilacak sendiri di lapangan, melakukan kebohongan kepada publik itu atas nama nasab, Mas. Atas nama nasab, makanya ada istilah kapitalisasi nasab. Kemarin Habib Rizik, orang memandang Rizik Syihab itu kan kemarin sebagai cucu Nabi loh, Mas. Yang pidato katanya tanggal 22 akan terjadi huru-hara kerusuhan di Jakarta. Ternyata nggak ada apa-apa tanggal 22. Iya, berarti bohong itu ya, iya. Iya, itu kalau belum muncul tesis Kiai Imad, oh itu menjadi herois itu, Mas. Tapi karena sudah muncul tesis Kiai Imad, akhirnya ceramah Rizik Syihab seperti itu ditertawakan orang banyak, Mas. Malah menambah data kedustaan mereka atas nama nasab. Mereka kan atas nama nasab. Pertanyaannya, masa sih mereka atas nama nasab? Oh iya, mereka memperjuangkan mati-matian atas nama nasab kok. Nasab dibela mati-matian oleh mereka. Karena itu amunisi mereka, itu capital mereka, sistem permodalan, modal mereka seperti itu. Nah itu kan bahaya, Mas. Makanya saya heran kalau masih ada kiai yang menyelamatkan sistem kenasaban habaib yang sebenarnya secara publik telah banyak digunakan sebagai disalahartikan atau dibelokkan hanya untuk kapitalisasi nasab, atau paling tidak secara publik itu banyak orang yang menjadi korban atas nama person yang menggunakan nasab sebagai cucu Nabi. Saya nggak menyebut nama-nama itulah, sistem kenasaban aja yang universal. Ya, itu kan berbahaya sekali, Mas. Ya, Itamam, ini sebenarnya saya mau mengeksplorasi Maqasidus Syariah, mau mengeksplorasi tentang apa yang dilakukan oleh klan Habib Alwi ditimbang dari matriks Maqasidus Syariah. Tapi itu saya tunda dulu supaya rampung terlebih dahulu pemaparan mengenai konsep kewalian dari sisi historis itu. Silakan perspektif dilanjutkan. Normatif ya. Enggak, normatif kan sudah. Belum. Ya, Tamam. Cik. Ini nampaknya, ini saya tidak tahu apakah sinyal saya yang hilang atau ya Tamam. Cik. Oh. Sembari menunggu Kiai Tamam, saya baca-bacakan komentar ya. Dari Toyib Ahmad, Kediri hadir Kang, Madura Global, Waalaikumsalam. Kang Min. Love, ya. Madura Global, pulangkan saja agar mereka kumpul sama wali-wali Tarim. Wali-walinya di Tarim. Ya ini Yai Tamam yang terlempar, nanti kita tunggu aja ya. Wangsa Nusantara, Assalamualaikum, izin nyimak Kiai Nusantara, yes, Habib Alwino. Ya. Kemudian Romandon, imigran Yaman kalau kagak bohong dan tipu-tipu bukan imigran Yaman namanya. Imigran Yaman kalau masalah tipu-tipu nomor 1. Juru kunci Mbah Oko, Alhamdulillah. Supandri, pekerjaan imigran Yaman hanya minta-minta. Dawir ya. Itu yang terakhir ada kasus Habib Celengan Semar itu ya.
Banyu Biru. Assalamualaikum Gus Yai. Kelihatannya pemaparannya Kiai Ubed kok benar sekali. Jangan-jangan Kiai Ubed ini waliullah. Ya, sebagaimana yang dikatakan dipaparkan oleh Kiai Ubed itu secara normatif dalam tinjauan syariat begitu, siapa saja yang muslim, mukmin, muhsin yang kemudian memproduksi mutakin, syukur-syukur bisa muslim, itu dapat disebut sebagai wali. Wali itu kan kekasih sesuatu. Orang yang dikasihi Allah, orang yang disayangi Allah. Nah, orang yang disayangi Allah itu ya ciri-cirinya 4 konsep itu tadi. Syukur-syukur bisa ke tahapan muslim. Muslim itu orang yang secara komprehensif dan integratif itu bermanfaat bagi manusia dalam tauhid dan kemanusiaan. Bukan tanpa tekanan. Ini nama akunnya bukan tanpa tekanan. Menulis sekte Ba'alawi adalah sekte sesat. Surga dunia, kalau gak ada wir ya sodok ya sodok begitu ya. Titian Nurani Channel, emot tangan mendekap dan love. Titian Nurani Channel ini saya sering nonton videonya. Surga dunia, rusak agama Islam gara-gara kaum Dobol Yaman. Ya. Ini kita menunggu Yai Tamam untuk pembahasan berikutnya, yakni waliullah ditinjau dari historitasnya. Saya hubungi Yai Tamam dulu. Teman-teman yang mau berkomentar mengenai topik ini dipersilakan ditulis di kolom komentar ya. Saya bacakan dulu, saya cari-cari. Kualat orang yang memframing Kiai Imad dan para pejuang Wali Songo. Dari Saiful Anam-Anam, kualat orang yang memframing Kiai Imad dan para pejuang Wali Songo lainnya. Jangan karena ego, wahai kabaib dan menghipin akut, kalian tidak bisa melihat kebenaran. Cucu Adam hadir nyimak, nggih matur nuwun. Alen Dwi Group lempar handuk Balawi oleng dah oleng tenan. Hari 78 Balawi stres, gak ada ilmu, gak ada akhlak, ceritanya gibul semua. Balawi Raja Gibul. Muhammad Basori, ternyata masih banyak kiai dan kaum nahdien yang belum sadar bahwa mentalnya sedang terjajah. Semoga segera banyak yang sadar. Amin. Amin. Cucu Adam, kalau Kabib bukan dari Yaman, terus dari mana? Kan bingung. Masa dari Jonggol? Dari Jonggol, ya. Ini saya bacakan dulu ya beberapa daftar cerita halu dari klan Habib Alwis. Rasulullah tawaf di Surabaya. Kemudian Karomah Sohibur Rotib itu secara singkat ya. Sohibur Rotib dan Rasulullah datang untuk apa ini? Ketika mayit didatangi malaikat Israel, itu ada juga begitu. Ada juga sih cerita-cerita seperti seorang Habib itu selalu berjumpa Nabi, oleh Nabi disuruh pulang ke Indonesia. Itu juga ada. Kemudian ada dongeng pintu Doraemon, itu juga ada. Cerita-cerita tentang Ali Holi Kosam.
Fakih Muqaddam gurunya hidup lagi. Kemudian Fakih Muqaddam masuk kubur, mengusir Mungkar Nakir. Ada Habib 33 tahun tidak tidur. Habib menurunkan hujan susu. Habib bisa mematikan neraka jahanam. Dan setiap doanya dikabulkan Allah. Yang jarang dibahas ya, disebut adalah, itu ada juga cerita makom Habib di atas makom Robiatul Adawiyah. Dikatakan di situ seorang Habib bernama Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus Al-Akbar itu menceritakan bahwa Robiatul Adawiyah itu berkata, aku bisa mengalahkan makom-makom seluruh para aulia kecuali Al-Habib Abdurrahman As-Segaf dan anak-anaknya aku nggak bisa. Setiap kali aku naik makomku, pasti di atasku sudah ada keluarganya As-Segaf. Ada juga cerita Habib berdoa pohon kurma langsung tumbuh dan berbuah. Gitu. Ada Habib baru pulang dari surga. Ya, masih ngikut pasir-pasir yang ada di surga. Ya. Dan tentu teman-teman pemirsa di sini bisa memperoleh cerita-cerita semacam itu banyak di YouTube dari Klan Habib Alwi. Saya ulas kembali poin-poin dari Kiai Tamam. Kewalian itu yang dari perspektif normatif ya, berbasis teks dan syariat ya. Siapakah wali itu? Yang pertama adalah muslim, kemudian dia mukmin artinya beriman, tiga muhsin, antak budullaha ka'annaka taro fa'ilam takun taro fa'innahu yarok. Kesadaran bahwa kita ditatap menatap dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari muslim, mukmin, muhsin itu memproduksi muttaqin, ketakwaan. Kalau ketakwaan itu didefinisikan tadi oleh Kiai Tamam itu adalah menjauhi atau tidak melakukan larangannya dan mengerjakan perintahnya. Kalau saya mendefinisikannya adalah setia. Muttaqin itu setia kepada Allah dan Rasulullah. Nah, dari muslim, mukmin, muhsin, muttaqin itu syukur-syukur menjadi muslim, dan ini bisa siapa saja, tidak peduli gender atau tidak peduli usia, juga tidak peduli faktor-faktor lain di luar yang berkaitan atau berhubungan langsung dengan 4 elemen atau 5 elemen. Jadi Anda pun teman-teman ya bisa disebut sebagai wali. Ini dari aspek atau perspektif normatif ya, berbasis teks. Kemudian dari semua konsep yang tadi itu diarahkan untuk menjaga maqasid syariah, bukan menjaga maqasid syariah ya. Untuk menegakkan maqasid syariah. Yang pertama hifdzuddin, menjaga agama. Yang kedua hifdzun nafas, menjaga jiwa. Menjaga jiwa itu tidak hanya tentang secara fisiologis tetapi secara psikologis. Memerdekakan manusia, menggembirakan manusia.
Kemudian yang ketiga, hifdzul akal, menjaga nalar, menjaga rasionalitas, menjaga kewarasan berpikir. Yang keempat, hifdzul mal, menjaga harta benda manusia. Tidak boleh manusia merusak harta orang lain atau harta dirinya sendiri. Masuk dawir itu udah melanggar hifdzul mal, dawir, perampokan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima ada menjaga harkat dan martabat manusia. Jangan dijadikan budak. Kembali lagi menjadi atau memerdekakan jiwa-jiwa manusia, menggembirakan jiwa-jiwa manusia. Nah, maka di syariah itu diikat oleh dua prinsip, yakni tauhid dan kemanusiaan. Tauhid dan untuk kemanusiaan. Saya coba hubungi lagi yaitu Cucu Adam, mau tanya apa benar Ubaidillah itu yang bunuh Sayyidina Husain? Menurut informasi yang saya dapatkan begitu. Namanya Ubaidillah. Ada sebuah pemaparan dari Dr. Andes Husnu Mufid. Itu beliau di dalam sebuah videonya mengutarakan begini. Sebentar, saya cari dulu ya. Nah, ini dia. Dr. Andes Husnu Mufid itu terkait Ubaidillah ya. Itu mengutarakan begini. Tentu ini cuplikan ya, tidak lengkap. Nanti lengkapnya bisa ditonton di akun YouTube beliau. Beliau mengatakan, Dr. Andes Husnu Mufid mengatakan, kemudian pada masa penjajahan di Indonesia, pemerintahan Hindia Belanda waktu itu, zaman penjajahan pemerintah Hindia Belanda menerbitkan buku-buku, bukan hanya buku Darmo Gandul, buku Babat Tanah Jawi, dan buku Centini, dan buku yang lainnya. Belanda menerbitkan buku yang diterbitkan oleh seorang orientalis Belanda, Van den Berg. Menerbitkan buku dalam rangka mempersiapkan penempatan nama Ubaidillah yang ada di buku Van den Berg ini, yang hingga kini menjadi acuan dari kaum Ba'alwi. Tapi bagi saya, selaku sejarawan mengatakan bahwa nama Ubaidillah, sang pembunuh cucu Rasulullah, itu telah dimasukkan, dicangkokkan pada buku yang ditulis Van den Berg. Dengan demikian jelas bahwa Ubaidillah ini tidak ada sangkut pautnya dengan terah Sayyidina Husain dan terah Rasul. Ini menunjukkan bahwa ada manipulasi dari buku Van den Berg. Itu dari Dr. Andes Husnu Mufid. Apa ada lagi yang mau disampaikan atau ditanyakan oleh pemirsa teman-teman di sini? Hasan Yulianto, Om nggak ada gerak, Om nggak ada, Om nggak ada gerakan usir Khabib, Khabib. Oh begini ya mungkin ya. Om nggak ada gerakan usir Khabib, Khabib. Aku ikut Om. Ya, ya kita lihat situasinya. Berdasar info sejarah yang saya terima ya, itu Khabib-Khabib itu pernah mau dideportasi oleh Presiden Soekarno. Kemudian dibela oleh
Mbah Wahab dan lain sebagainya begitu. Ya kalau melihat algoritma situasinya sih ada peluang menuju ke sana nanti. Gitu. Aku ikut Om Hasan Yulianto, aku ikut Om. Ya ya, menarik. Terkait tentang kewalian, wali Nusantara dan wali Tarim, teman-teman silakan mengajukan pertanyaan. Nanti saya sampaikan ke Yai Tamam. Ini saya sudah menunggu sekitar 5 menit. Kita tunggu lagi 5 menit berikutnya. Dari Lalu Ruslan, tikus-tikus politik darah Yaman berlaga ulama cucu Nabi. Malu boy. Ini teman-teman dari kota mana saja ya? Atau dari daerah mana saja? Bisa dituliskan. Teman-teman sudah tahu belum ya? Ada nama jalan di Jakarta itu yang bernama Jalan Habib Usman Mufti. Itu disandingkan dengan Jalan Kiai Haji Mas Mansur kalau tidak salah. Teman-teman yang di Jakarta bisa dicek deh itu. Sayang Jingga, Solo hadir Om. Halo Solo. Itu kemarin Dr. Sugeng Sugiharto dan KRT Fakih ke Solo kan. Ambil melakukan tes DNA, mengambil sampel ke Gusti Benowo. Hasan Yulianto, aku dari Sidoarjo Jatim Om, siap dukung Kiai Pribumi. Sidoarjo, halo. 77777 Mojokerto hadir, terus dukung Yai Fuad. Dukung Yai Fuad. Oke. Dan omong-omong saya bukan Gus ya dalam makna atau terminologi anak kiai itu bukan. Orang tua saya ya normal-normal saja. Aan mendukung santri ulama Kiai Pribumi Nusantara. Merdeka, merdeka. Sobat Gunung, halo Om, Gunung Kidul hadir. Halo Gunung Kidul, ini satu daerah dengan Dr. Sugeng Sugiharto. Saya ini beberapa kali pernah ke Gunung Kidul, ke pantainya. Solo, Mojokerto, Sidoarjo, Gunung Kidul. Ke timur.
Lalu Ruslan, guru kita, kiai-kiai, ulama, ustadz yang ada di kampung kita, bukan Habib Bahlul. Di Gunung Kidul itu kalau tidak salah ya, saya ada data, ada satu makam kalau tidak salah itu dihabibkan. Selain yang ini ya, selain yang bin Yahya ya, itu juga ada. Kentang goreng, Kalimantan. Halo Kalimantan. Ini Kalimantan banyak ini, banyak mukibin-mukibin ya. Lalu Ruslan, kesombongan hakikat kekafiran. Habib yang sombong apakah tidak kafir? Itu coba ditanya ke MUI daerah masing-masing. Kan di daerah masing-masing itu ada MUI daerah atau MUI provinsi atau MUI kota atau MUI apa kabupaten mungkin ya. Coba ditanyakan tentang kasus-kasus klan Habib Alwi ini dengan segala doktrinnya, pemalsuan makam, distorsi sejarah, cerita-cerita halunya. Itu coba ditanyakan ke MUI daerah masing-masing. Itu bagus itu kalau dilakukan setiap daerah dari teman-teman ini ya, kan itu dari berbagai daerah menanyakan ke MUI daerah masing-masing. Jadi serentak di tempat masing-masing. Harus ditanya itu MUI itu. Baik teman-teman, ini saya nge-WhatsApp Yai Tamam centang satu. Ini sepertinya entah di sana mati lampu atau baterainya habis atau internetnya betul-betul mati atau paket datanya habis. Jadi akan segera saya akhiri, nanti kita lanjutkan di part kedua, yakni kewalian dari perspektif atau dari dimensi historitasnya. Ini saya terakhir nih, saya bacakan komentar dari Sayang Jingga. Kapan Kabib pulang ke Yaman, Om? Kalau Sarifahnya suruh tinggal aja, gak apa-apa. Kapan Kabib pulang ke Yaman? Itu ya kalau saya sih nggak tahu ya. Itu baiknya itu ditanyakan ke Habib-Habib itu. Jadi kalau ada video Habib, ditanyain aja di kolom komentarnya. Habib, kapan pulang ke Yaman? Gitu. Leluhurmu merindukanmu, tulis saja begitu. Atau ketika ketemu Habib secara tatap muka, ditanya langsung. Itu Tarim itu kan bisa mengabulkan doa, meskipun di dalam kamar mandi. Sana pulang sana, doa di Tarim gitu. Coba dibuktikan gitu. Buat lucu-lucuan ya.
Dalan Sangguel. Assalamualaikum. Puspo Lereng Bromo. Bromo Pasuruan 5. Oke. Saya 2 kali atau 3 kali ya ke Gunung Bromo itu. Baik teman-teman, saya akhiri. Nanti kita ketemu lagi di part kedua tentang memahami Wali Nusantara dan versus Wali Tarim Hadramaut. Mukibin masihkah berhalusinasi dengan pemaparan berikutnya Wali dari perspektif historis. Terima kasih, mohon maklumnya atas kendala teknis dan lain sebagainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.